Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membagikan lagi mengenai learning journal pribadi saya di hari kedua, agenda 2. Saya adalah peserta Latsar angkatan 35 tahun 2022 sebagai ahli pertama pustakawan bersama tutor agenda 2 kali ini dengan Bapak Julfata SPDMM. Pada hari ini kami belajar mengenai portfolio ASN berakhlak, yaitu ada 2 materi pokok, akuntabel dan kompeten. Setelah melakukan diskusi bersama teman-teman kelompok, akhirnya ada beberapa poin yang kami diskusikan. Di antaranya adalah praktik pilihan ASN berakhlak. Setelah berdiskusi, akhirnya kami sepakat bahwa praktik pilihan berakhlak di kelompok kami itu diambil dari Ibu Elva Nazula Rohani Escape NS sebagai ahli pertama perawat di Rumah Sakit Jiwa Samanhudi. Yang pertama yaitu akuntabel dengan praktik tape keju, yaitu tanggung jawab, peduli, kebersamaan, jujur. Nah, di sini misalnya para perawat sudah bertanggung jawab dalam memelihara atau menggunakan sebagai mestinya peralatan medis yang ada di ruang perawatan. Dan yang kedua yaitu kompeten, praktiknya di Rumah Sakit Jiwa Samanhudi sering mengadakan in-house training bagi karyawan, baik itu tenaga ASN maupun tenaga honorer, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para karyawan tersebut. Adapun tokoh pilihan ASN berakhlak kami yaitu kepada Ibu Dera Hajah Nurliani MAV atau yang sering kita sebut dengan Bunda Nunung, tempat kelahiran Gambut tanggal 20 Januari 1965. Adapun portfolio ASN berakhlak beliau yaitu yang pertama bertensi pada pelayanan, di mana Bunda Nunung ini selalu memberikan pelayanan yang prima bagi pemustaka atau pengunjung agar merasa nyaman saat berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan sekarang tidak hanya tempat gudang buku, tetapi Bunda Nunung sudah berhasil merubah stigma tersebut, menjadikan sebuah perpustakaan tempatnya informasi yang menyenangkan, tempat rekreasi, tempat penelitian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu akuntabel. Di dalam menggunakan kekayaan negara, Bunda Nunung selalu berpesan kepada karyawan atau karyawatinya agar selalu menjaga, merawat dengan baik apa yang sudah dimiliki oleh kantor. Karena tanpa adanya kesadaran berperilaku akuntabel, maka akan susah bertanggung jawab apa yang sudah diamanahkan kepada kantor. Yang ketiga yaitu kompeten. Tidak puas dengan segudang prestasi yang sudah didapatkan oleh Bunda Nunung terus belajar bagaimana caranya agar bisa meningkatkan pengetahuan. Ini terbukti dengan Bunda Nunung sangat gemar mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu di dalam kota, bahkan sering sampai ke luar pulau. Yang keempat yaitu harmonis. Bunda Nunung juga sering menekankan pentingnya sebuah kerjasama tim dalam sebuah kantor. Bunda Nunung selalu terbuka kepada karyawan-karyawatinya jika ada masukan ataupun inovasi yang bisa memberikan sumbangsih pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kelima yaitu loyal. Bunda Nunung selalu menjaga nama baik sesama ASN. Beliau juga selalu berpesan agar dapat menaati aturan yang sudah dibuat dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Yang keenam yaitu adaptif. Bunda Nunung sangat peka akan perubahan-perubahan yang terjadi. Beliau sangat mengikuti perkembangan zaman. Terbukti beliau sangat menekankan kepada karyawannya bagaimana caranya bisa menggunakan teknologi agar dapat memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mencari informasi ke perpustakaan. Salah satunya Bunda Nunung sudah meluncurkan aplikasi perpustakaan digital yang bisa kita download secara gratis
melalui perangkat seperti handphone yang dinamakan dengan e-Kalsel. Nah, dengan aplikasi e-Kalsel ini, masyarakat dapat membaca dan meminjam buku dapat dilakukan dimanapun mereka berada, tidak harus datang ke perpustakaan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kolaboratif. Nah, dalam mengatasi suatu masalah atau kendala yang ada di dalam kantor, Bunda Nunung itu tidak hanya berdiam saja. Beliau akan melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga terkait. Dengan berperilaku berakhlak beliau ini, Bunda Nunung berhasil meraih indeks pembangunan literasi tertinggi se-Indonesia yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI 2 tahun berturut-turut dengan indeks pembangunan literasi tahun 2021 yakni sebesar 58,13, sedangkan indeks pembangunan literasi di tahun 2020 yaitu sebesar 48,70. Banyaknya prestasi yang sudah diraih Bunda Nunung ini, Bunda Nunung tidak berhentinya bekerja keras dan berinovasi untuk memajukan literasi di masyarakat Kalimantan Selatan sampai ke pelosok. Demikianlah yang dapat saya bagikan mengenai learning journal pribadi saya di hari kedua agenda kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.